Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi, cinta Nabi mesti cinta dzurriyyahnya Nabi. Nggak mungkin aku benci, kurang ajar. Nabi sangat mencintai dzurriyyahnya. Saya ingin coba menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari Abu Janda di laman sosial medianya. Yang pertama, dia bertanya, kata dia, bukankah Masjidil Al-Aqsa itu ada 80 tahun setelah Rasulullah wafat? Tapi kenapa di dalam surah Al-Isra katanya Rasulullah berkunjung ke Masjidil Al-Aqsa? Menurut pemahaman Abu Janda, bisa jadi masjid itu haruslah memiliki kubah dan bangunan. Padahal secara bahasa masjid artinya adalah tempat sujud. Di zaman Rasulullah masjid itu tidak harus berkubah dan berbangunan, memiliki toa dan juga ada marmernya. Kalau hadis ini bertemu dengan Abu Janda, bisa jadi Abu Janda akan mengatakan, wah Rasulullah bohong. Kenapa? Kan katanya bumi ini masjid, kok nggak ada kubahnya besar, kok nggak ada bangunannya besar, kok nggak ada marmernya di seluruh bumi, kok nggak ada toanya di mana-mana. Bahaya kalau memahami Al-Quran dan hadis hanya dari terjemahan saja, tidak mau belajar bahasa Arab dan tidak mau belajar kepada ulama-ulama yang paham bahasa Arab. Quranan ini kami beri sifat dia akan terus dibacakan dan nggak pernah bosan. Kalau ini buatan manusia, buatan Nabi Muhammad mustahil akan punya sifat begini. Karena setiap buatan makhluk akan punya sifat yang sama dengan makhluk. Tapi karena yang sampaikan Allah, Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran firman Allah, dan Allah yang berikan nama. Kalau Allah yang berikan berarti jaminannya dari Allah. Anda akan temukan satu kitab kata Allah yang saat dibacakan 17 kali sehari, orang nggak akan pernah merasa bosan dengannya. Abu Janda ragukan Al-Quran. Tokoh NU ini langsung ambil tindakan. Permadi Arya dijamin mingkem. Peneliti di Center PWNU Jawa Timur Abdul Wahab Ahmad atau Gus Wahab merespon pernyataan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda yang meragukan kebenaran Al-Quran tentang Masjid Al-Aqsa. Gus Wahab menyarankan Abu Janda agar banyak baca literasi Islam sebelum berkomentar tentang Islam dan Al-Quran melalui media sosial. Sebelum bicara dengan nada meragukan informasi Al-Quran, harusnya Permadi alias Abu Janda ini belajar secara yang beneran. Jangan cuma baca secuil lalu komen so yes, kata Gus Wahab dikutip dari akun Facebooknya Rabu 2 Maret 2022. Gus Wahab menjelaskan berdasarkan dalil-dalil sahih dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Masjid Al-Aqsa adalah masjid tertua kedua di dunia. Disebutkan bahwa Masjid Al-Aqsa dibangun dari zaman sebelum Masehi. Dari Abu Dzar dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi? Rasulullah menjawab, Masjidil Haram. Aku bertanya, lalu apa? Rasul bersabda, Masjidil Aqsa. Aku bertanya lagi, berapa lama jarak antara kedua pembangunan itu? Rasulullah menjawab, 40 tahun. Demikian tulis Gus Wahab. Dia menjelaskan bahwa kalau merujuk pada hadis tersebut, maka Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun pasca dibangunkannya Ka'bah. Beberapa sejarawan bahkan menulis bahwa pertama kali ia dibangun oleh Nabi Adam. Permadi Arya kembali membuat kehebohan dengan pernyataannya di media sosial. Pemilik nama baik Abu Janda ini mengungkapkan bangunan masjid dengan kubah emas di Palestina bukanlah Masjidil Aqsa seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Kata dia, bangunan itu dibuat setelah Rasulullah SAW wafat, yakni di zaman kekhalifahan. Saat ditanya oleh netizen soal apakah ada kebohongan dalam Al-Quran, Abu Janda kemudian berpendapat bahwa mungkin ada ayat yang diperbarui atau diupdate saat zaman khalifah. Selamat memperingati Isra Mi'raj dari Kubah Emas Haram Al-Syarif. Orang banyak salah paham, dikiranya di belakang saya itu Masjid Aqsa. Padahal bukan, Kubah Emas itu monumen yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, Raja Dinasti Umayyah pada tahun 691 Masehi. Tulis Abu Janda lewat akun Twitter Permadi Aktivis 2. Dia melampirkan foto dirinya yang berdiri di belakang masjid tersebut. Seorang netizen lewat akun @gus_widi99 kemudian bertanya, jadi ada kebohongan dalam Al-Quran? Tulis akun tersebut. Setelah ditanya, akun Permadi Aktivis 2 @gus_widi99 pun menjawab, Al-Quran dibukukan setelah Nabi wafat. Bukan tidak mungkin ada update-update pada ayat yang dilakukan oleh khilafah pasca Nabi.
Terkini.id mencoba mengecek kembali akun pribadi aktivis 2 tersebut, namun diketahui sudah tidak bisa diakses atau ditangguhkan. Tanggapan Kiai Muda NU Abdul Wahab Ahmad meluruskan pemahaman keliru Abu Janda. Lewat media sosialnya, Wahab Ahmad mengungkapkan harusnya Abu Janda bertanya ke orang yang ahli sebelum membuat status tersebut. Sebelum berbicara dengan nada meragukan informasi Al-Quran, harusnya Permadi alias Abu Janda ini belajar secara yang beneran. Jangan cuma baca secuil lalu komen so yes. Masjidil Aqsa adalah kompleks tua yang dibangun jauh sebelum Masehi. Dalam sebuah hadis sahih menjelaskan dari Abu Dzar, dia berkata, "Aku bertanya pada Rasulullah, masjid apakah yang pertama dibangun di muka bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya, "Lalu apa?" Rasul bersabda, "Masjidil Aqsa." Aku bertanya lagi, "Berapa lama jarak antara kedua pembangunan itu?" Rasulullah menjawab, 40 tahun. Kalau merujuk pada hadis tersebut, maka Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun pasca dibangunkannya Ka'bah. Beberapa sejarawan bahkan menulis bahwa pertama kali ia dibangun oleh Nabi Adam. Jadi di masa Nabi Muhammad, masjid ini sudah sangat terkenal baik oleh orang Arab ataupun non-Arab, Muslim atau non-Muslim. Namun saat itu terkenal dengan nama Baitul Maqdis. Ia menjadi kiblat salat pertama umat Islam sebelum akhirnya kiblat diubah menjadi ke arah Ka'bah. Adapun yang disebut oleh si Abu Janda ini bahwa ia dibangun pada era dinasti Umayyah, tak lebih dari sekedar pemugaran ulang, bukan pembangunan pertama kali. Jadi seharusnya dia bertanya ke orang yang tahu kalau dia menemukan bacaan yang menurut dirinya aneh, bukan menyimpulkan yang tidak-tidak seolah-olah Al-Quran salah. Menyalahkan pengetahuan umum apalagi Al-Quran adalah kebodohan yang hakiki, tulis Abdul Wahab Ahmad.